saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana melakukan praktikum percobaan tetes minyak bilikan. Nah, buat teman-teman, apa sih tujuan dari percobaan tetes minyak bilikan? Sedikit tentang sejarah percobaan tetes minyak bilikan. Jadi, percobaan ini pertama kali dilakukan tahun 1909 oleh Robert Millikan dengan tujuan untuk mengetahui muatan dari elektron. Nah, adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan percobaan tetes minyak bilikan ini, yang pertama kita ada power supply sebagai masukan dayanya. Kemudian di sini ada multimeter digital untuk mengetahui arusnya. Kemudian di sini ada satu set aparatus untuk percobaan tetes minyak bilikan yang di dalamnya itu ada beberapa komponen. Yang pertama di sini ada teleskop atau teropong yang digunakan untuk melihat droplet. Kemudian flat voltage untuk mengganti arah dari medan listrik, ada yang negatif maupun yang positif. Kemudian di sini ada chamber. Chamber di sini digunakan sebagai wadah droplet yang nantinya akan kita semprotkan. Kemudian yang terakhir adalah lampu LED. Dan yang paling utama adalah minyak volatil yang digunakan sebagai sumber droplet itu sendiri. Nah, untuk percobaan kali ini kita memiliki 3 jenis pengambilan data. Untuk data yang pertama adalah data yang kita ambil untuk droplet, kecepatan droplet tanpa ionisasi. Kemudian percobaan yang kedua adalah kecepatan droplet saat diberi medan listrik growing up, dan yang terakhir adalah saat diberi medan listrik growing down. Nah, untuk yang pertama kita nyalakan dulu power supply-nya. Kemudian kita atur tegangannya sampai bernilai 12 volt. Nah, kemudian ada multimeter yang sebenarnya fungsinya hanya untuk melihat arus yang dihasilkan. Di sini multimeternya tersambung ke plat aparatus percobaan tetes minyak bilikan. Nah, untuk percobaan pertama, data pengamatan percobaan tanpa ionisasi, yang pertama kita lakukan adalah menyemprotkan minyak volatil ke dalam chamber dengan tuas di posisi spray droplet position. Kemudian setelah menyemprotkan, kita atur tuasnya pada mode off ionization source. Sementara untuk plat voltage-nya, tuasnya berada pada bagian yang tengah, yaitu pada mode plat grounded. Setelah itu kita mengamati droplet yang bisa kita amati lewat teleskop. Kemudian kita akan mencatat waktu yang dibutuhkan masing-masing droplet saat melewati satu kotak pola yang terdapat pada teleskop. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita akan melakukan percobaan pengamatan dengan ionisasi growing up atau saat dropletnya itu naik. Yang pertama, kita semprotkan lagi minyak volatil ke dalam chamber. Kemudian kita arahkan tuasnya pada mode on ionization source. Kemudian pada plat voltage-nya kita ubah pada mode top plat atau yang bertanda negatif. Setelah itu kita amati lagi droplet yang turun, droplet yang naik selama waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch. Setelah itu kita akan catat waktunya saat droplet melewati masing-masing satu kotak pola yang terdapat pada teleskop. Untuk percobaan yang terakhir, kita akan melakukan percobaan pengamatan dengan ionisasi growing down. Caranya sama seperti percobaan sebelumnya. Yang pertama yaitu menyemprotkan minyak volatil ke dalam chamber. Kemudian tuasnya kita ubah pada mode on ionization source. Kemudian pada plat voltage-nya kita ubah pada mode top plat atau yang bertanda positif. Kemudian kita akan mengamati lagi droplet yang turun pada masing-masing kotak yang terdapat pada teleskop. Kemudian kita catat waktunya. Nah, untuk pengolahan data sendiri pada percobaan kali ini kita memiliki ada 9 tabel. Untuk percobaan pertama kita akan menggunakan tabel yang pertama,
data pengamatan percobaan tanpa ionisasi. Setelah kawan-kawan mencatat waktu yang diperlukan masing-masing droplet untuk melewati satu kotak pola pada teleskop, maka di sini akan terdapat nilai waktu yang teman-teman telah dapatkan dari percobaan. Kemudian menghitung kecepatannya, yaitu dengan rumus V sama dengan S per T, di mana T didapat dari waktu yang di sebelah sini. Kemudian S-nya adalah lebar dari masing-masing kotak, yaitu 0,01 mm. Untuk percobaan yang kedua, kita akan mengisi tabel 2, 4, dan 6 karena ada 3 kali pengulangan yang dilakukan dengan percobaan kedua dengan cara yang sama. Sama saja seperti tabel yang pertama, waktu di sini adalah waktu yang diperlukan masing-masing droplet untuk melewati satu kotak pola yang terdapat di teleskop. Kemudian rumus kecepatan yang digunakan sama saja, yaitu V sama dengan S per T, di mana T didapat dari kolom yang sebelah sini, yaitu waktu, dan S-nya adalah lebar dari masing-masing kotak, yaitu 0,01 mm. Kemudian untuk percobaan yang ketiga adalah percobaan untuk mengisi tabel 3, 5, dan 7, yaitu pengamatan dengan ionisasi growing down. Sama seperti tabel 1 dan tabel 2, di sini teman-teman mencatat waktu yang telah teman-teman dapatkan dari percobaan, kemudian dicari V-nya dengan rumus S per T. Untuk masing-masing tabel akan dicari nilai kecepatan rata-rata. Untuk tabel yang pertama adalah V F rata-rata, tabel kedua adalah V U rata-rata aksen, dan tabel yang ketiga adalah V rata-rata F aksen. Nah, untuk perhitungan dari tabel 8 dan tabel 9, untuk tabel 8 sendiri adalah data perhitungan untuk muatan Ki. Di sini terdapat jenis droplet A, B, dan C. Yang dimaksud di sini adalah jenis dari pengulangan. Jadi jenis droplet A adalah pengulangan yang pertama, jenis droplet B adalah pengulangan yang kedua, dan jenis droplet C adalah pengulangan yang ketiga. Di sini kita akan menghitung Ki up, Ki down, dan rata-rata muatan atau Ki bar. Untuk Ki up sendiri, saya beri contoh untuk menghitung dari Ki up untuk jenis droplet A. Di sini kita menggunakan Ki up-nya, kita menggunakan rumus 4V per 3 A pangkat 3 dikali rho GG dikali V bar aksen F plus VU bar aksen dibagi V bar U aksen. Di sini A-nya, A yang digunakan adalah A dengan rumus yang ini. A sama dengan akar dari B per 2P kuadrat ditambah 9 mu V bar F per rho GG tutup kurung dikurang B per 2P. Untuk B-nya bernilai 8,2 kali 10 pangkat 3P Pascal meter. Kemudian P-nya 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Mu-nya 1,876 kali 10 pangkat min 5 Newton sekon per meter kuadrat. Rho-nya adalah massa jenis minyak volatil, yaitu 886 kg per meter kubik. G-nya adalah gaya gravitasi, percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, dan D adalah 7,26 mm. Untuk V bar F atau kecepatan yang digunakan adalah rata-rata kecepatan droplet yang kita dapat pada tabel 1. Kemudian untuk rho-nya sama seperti ini, yaitu 886 kg per meter kubik. G-nya percepatan gravitasi, dan G adalah 7,26 mm. Untuk yang sebelah sini, V bar aksen F didapat dari tabel 3, dan VU bar aksen diambil dari tabel 2. Jadi untuk jenis droplet A, data yang diambil V-nya, data V
diambil adalah dari tabel 2 dan tabel 3. Untuk jenis droplet B, data V yang ini, yang di sebelah sini, diambil dari data tabel 4 dan 5. Untuk jenis droplet C, diambil dari data tabel 5 dan 6. Setelah kita mengetahui masing-masing nilai key up dan key down, kita akan mencari rata-rata muatan, di mana rumusnya adalah key bar sama dengan key up yang sebelah sini ditambah key down dibagi 2. Kemudian akan kita dapatkan hasilnya untuk jenis droplet A, B, dan C. Kemudian tabel yang terakhir adalah tabel 9, yaitu data perhitungan dari jumlah elektron. Di sini tabelnya berisi kolom, yaitu jenis droplet, rata-rata muatan, perbandingan jenis droplet, dan jumlah elektron. Rata-rata muatan ini kita ambil dari tabel 8. Kita pindahkan saja datanya ke sini. Kemudian untuk perbandingan jenis droplet adalah dicari dengan rata-rata muatan untuk jenis droplet A, perbandingan jenis dropletnya yaitu Q rata-rata dari jenis droplet B dikurang Q rata-rata dari jenis droplet A mutlak. Kemudian untuk jenis droplet B, perbandingan jenis dropletnya atau differentnya kita peroleh dari nilai Q bar untuk jenis droplet C dikurang Q bar dari jenis droplet B mutlak. Kemudian perbandingan jenis droplet untuk jenis muatan C, jenis droplet C yaitu QC itu sendiri. Kemudian jumlah elektron adalah perbandingan jenis droplet adalah Q bar dibagi dengan perbandingan jenis droplet. Jadi untuk mendapatkan jumlah elektron, nilai yang sebelah sini kita bagi dengan nilai yang sebelah sini, maka akan didapatkan jumlah elektron untuk jenis droplet A, B, dan C. Kemudian yang terakhir adalah mencari atau menghitung dari massa droplet. Tidak dimasukkan di dalam tabel, tapi diikutkan dalam perhitungan. Massa droplet itu sendiri dicari dengan nilai dengan rumus 4/3 V A pangkat 3 rho dikali G, dengan nilai MD teori untuk perbandingannya adalah 426 kali 10 pangkat min 15 Newton. Baik teman-teman semua, itu tadi adalah percobaan dari tetes minyak milikan yang bisa saya jelaskan dan saya praktekkan. Akhir kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.